Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tuti Amalia dari kelas PAI2B ingin menjelaskan tentang belajar mengajar dalam psikologi pendidikan. Langsung saja, pengertian dari belajar. Belajar adalah kegiatan yang berproses dan merupakan unsur yang sangat fundamental dalam penyelenggaraan setiap jenis dan jenjang pendidikan. Sebagian orang beranggapan bahwa belajar adalah semata-mata mengumpulkan atau menghafalkan fakta-fakta yang tersaji dalam bentuk materi pelajaran. Ada pula sebagian orang yang memandang belajar sebagai pelatihan belaka, seperti yang tampak pada pelatihan membaca dan menulis. Dari beberapa anggapan orang-orang tersebut, maka akan saya sajikan beberapa dari para ahli. Yang pertama yaitu dari B.F. Skinner. Skinner berpendapat bahwa belajar adalah suatu proses adaptasi atau penyesuaian tingkah laku yang berlangsung secara progresif. Yang kedua, menurut Pavlov dan Guthrie, belajar berdasarkan proses conditioning yang pada prinsipnya memperkuat dugaan bahwa timbulnya tingkah laku itu lantaran ada hubungan antara stimulus atau rangsangan dengan respon. Yang ketiga, menurut Hitchman, belajar adalah suatu perubahan yang terjadi dalam diri organisme, manusia atau hewan disebabkan oleh pengalaman yang dapat mempengaruhi tingkah laku organisme. Berdasarkan beberapa definisi di atas tentang pengertian belajar dalam perspektif psikologi, penulis dapat merumuskan bahwa belajar dapat dipahami sebagai tahapan perubahan seluruh tingkah laku individu yang relatif menetap sebagai hasil pengalaman dan interaksi dengan lingkungan yang melibatkan proses kognitif. Selanjutnya, pengertian mengajar. Pengertian yang umum dipahami orang, terutama mereka yang awam dalam bidang-bidang studi kependidikan, ialah bahwa mengajar itu merupakan penyampaian pengetahuan dan kebudayaan kepada siswa. Dengan demikian, tujuannya pun hanya berkisar sekitar pencapaian penguasaan siswa atas jumlah pengetahuan dan kebudayaan. Dari pengertian semacam ini timbul gambaran bahwa peranan dalam proses pengajaran hanya dipegang oleh guru, sedangkan murid dibiarkan pasif. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Jadi akan saya sajikan beberapa dari pendapat ahli tentang mengajar. Yang pertama itu dari Tyson dan Carroll, bahwa mengajar adalah sebuah cara dan sebuah proses hubungan timbal balik antara siswa dan guru yang sama-sama aktif melakukan kegiatan. Sedangkan menurut Nasution, mengajar adalah suatu aktivitas mengorganisasi atau mengatur lingkungan sebaik-baiknya dan menghubungkannya dengan anak sehingga terjadi proses belajar. Yang ketiga dari Biggs, seorang pakar psikologi kognitif masa kini membagi konsep mengajar dalam 3 macam, yaitu kualitatif, kuantitatif, dan institusional. Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa mengajar itu pada intinya mengarah pada timbulnya perilaku belajar siswa. Inti penimbulan perilaku belajar ini tercermin terutama dalam definisi Tyson dan Carroll, definisi Nasution, dan definisi Big dalam hal mengajar kualitatif. Selanjutnya, teori pokok belajar dalam perspektif psikologi pendidikan. Ada beberapa. Menurut Atkinson dan kawan-kawan dan Margaret Bell menambahkan beberapa teori belajar yang secara umum dapat dikelompokkan dalam 4 kelompok atau aliran, meliputi yang pertama, teori belajar behavioristik, yang kedua, teori belajar kognitif, yang ketiga, teori belajar humanistik, dan teori belajar sibernetik. Teori belajar behavioristik menekankan pada hasil dari proses belajar, perubahan dalam tingkah laku sebagai akibat dari tingkah interaksi antara stimulus dan respon. Penganut
aliran ini yakni Thorndike, Watson, Kirkwood, dan Skinner. Yang kedua, teori belajar kognitif. Aliran kognitif menekankan proses belajar, tidak sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon, namun lebih dari itu, belajar melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Penganut aliran ini yakni Brunner, Ausubel, dan Jean Piaget. Yang ketiga, teori belajar humanistik menekankan pada isi atau apa yang dipelajari. Bagi penganut teori humanistik, proses belajar harus berhulu dan bermuara pada manusia itu sendiri. Penganutnya yakni Bloom dan Caldwell dan juga Habermas. Yang keempat, teori belajar cybernetik menekankan pada sistem informasi yang dipelajari. Teori ini berkembang sejalan dengan berkembangnya ilmu informasi. Menurut teori ini, belajar adalah pengolahan informasi. Pengaruh teori ini itu ada Landa, Bass, dan Scott. Yang terakhir, metode mengajar dalam perspektif psikologi pendidikan. Metode mengajar ialah cara yang berisi prosedur baku untuk melaksanakan kegiatan kependidikan, khususnya kegiatan penyajian materi pelajaran kepada siswa. Bagian penting yang sering dilupakan orang adalah strategi mengajar yang sesungguhnya melekat dalam metode mengajar. Ada beberapa contohnya saja. Yang pertama yaitu ceramah, sebuah metode mengajar dengan menyampaikan informasi dan pengetahuan secara lisan kepada sejumlah siswa yang pada umumnya mengikuti secara pasif. Yang kedua, metode diskusi adalah metode mengajar yang sangat erat hubungannya dengan belajar memecahkan masalah. Yang ketiga, metode demonstrasi untuk menjelaskan pengertian konsep dan memperlihatkan atau meneladani melakukan sesuatu atau proses terjadinya sesuatu. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Dapat disimpulkan bahwa sebagai calon pendidik kita harus mengetahui atau memahami secara dasar yaitu pengertian tentang belajar, tentang mengajar, dan metode mengajar yang pas untuk siswa kita, dan juga pengertian belajar secara mendasar. Begitu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.